Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita akan melanjutkan kembali pelajaran mengenai praktek menggambar menggunakan FreeCAD. Kali ini kita akan mencoba menggambar dari gambar seperti ini, ya. Ini adalah sebuah bentuk roda gigi untuk timing belt kalau tidak salah ya. Jadi ini bentuknya. Kita akan mencoba menuangkan dalam bentuk gambar yang di FreeCAD. Oke, langsung saja kita buka aplikasinya. Oke, tunggu sebentar ya. Nah, ini sudah terbuka di depan layar teman-teman sekalian aplikasi FreeCAD dengan start page-nya. Yang tadi itu sekarang akan kita kerjakan menggunakan part design. Oke, kita lihat lagi ya seperti ini. Jadi karena di sini adalah bentuk perputaran ya, kita lihat dulu, kita besarkan ya. Di sini adalah bentuk perputaran seperti ini ya, bentuk melingkar yang teratur ya, secara rapi. Itu cara yang bisa dipakai salah satunya. Ada banyak cara sebenarnya. Adalah menggunakan sketch ya. Jadi kita nanti akan membuat potongan ini ya. Kemudian kita putar di sumbunya sehingga akan membentuk lingkaran seperti ini. Oke, kita mulai dengan kita perhatikan dulu, saya kecilkan ini. Nah, biar kelihatan nanti bersama-sama. Oke, saya naikkan sedikit. Ini adalah yang mau digambar. Saya besarkan dulu. Saya ini kan. Jadi ini seperti ini. Nanti kita akan membuat potongan ini ya, potongan. Nah, ini garis tengahnya di sini. Jadi dari garis tengah ke sana. Karena kita akan membuatnya mendatar, ya kita putar dulu ini supaya mendatar. Oke, kita putar begini. Mana tadi barangnya? Oke, kita geser. Nah, ini gambarnya ini. Kita lebarkan dikit lah supaya kelihatan. Saya kurangi dikit tingginya supaya tidak nutupi. Oke. Nah, nanti ini gambarnya kelihatan di sini. Saya besarkan dikit kalau bisa. Oh ya sudah. Nah gini. Kita akan membuat gambar ini. Kita letakkan di bawah ya. Jadi sebelah bawah ini masih kelihatan kan? Nah teman-teman sekalian, pertama kali kita akan membuat new file, create new. Jadi bisa ini, bisa Ctrl N atau bisa klik ini. Kita klik dulu ini. Oh maaf, yang ini kita buat always on top dulu biar di atas. Jadi kita nanti akan menggunakan workbench part design, tapi kita akan mulainya bukan dari situ, kita mulai dari sketcher. Perhatikan ya, kita mulai dari sketcher. Jadi ini sketcher. Ini klik. Kita mulai dari sini, kemudian pertama kali kita new sketch. New sketch itu bisa di ini ya, create a new sketch atau dari sketch. Create sketch. Ini aja ya dari sini biar kelihatan, biar mudah. Oke, create sketch. Nah, kalau XY plane itu berarti pandangan atas, sebagaimana terlihat di sini ya. Kemudian kalau XZ itu dari depan. Kalau YZ dari sampingnya. Kita akan membuat potongannya dari depan supaya nanti kalau diputar menghadapnya ke atas ya. Jadi ini miring begini kita membuatnya. Terus kalau diputar nanti menghadap ke atas sana. Oke, jadi kita pakai XZ ya ini ya, jadi begini XZ yang pinggir, kemudian kita klik OK. Nah maka di depan layar teman-teman sekalian sudah terlihat apa namanya itu, bentar saya naikkan dikit biar, oh sudah full nih, nggak bisa naik lagi, masih bisa biar kecil. Nah ya, jadi oh ya ini toolbar milik saya pindah ke sebelah kanan semua. Yang biasanya mungkin di tempat teman-teman sekalian di atas, saya pindah ke kanan karena
layar kita sekarang ini kan 16:9, sehingga kita punya agak luang di kiri dan di kanan. Nah, supaya kita bisa mendapatkan yang luang atas bawah, kita kurangi toolbar di atas ya, kita pindah ke kanan ya. Cara pindahnya dengan cara klik gini ya. Nah, ini jadi dari sini tadinya kita pindah di sini ya. Nah, ya. Kita sudah create sketch, sudah di depan teman-teman sekalian sudah ada gambar begini. Kita mulai ya. Jadi ini kita niru ini dengan polyline ya. Ini polyline, ingat polyline titik ini apa namanya? Ini create a polyline. Kita klik, kemudian kita gambar gini ya. Kita mulai dari pojok yang ini ya. Dari sini klik ke kanan agak jauh itu ya. Oke, terus ke bawah, ke kanan, ke atas. Nggak usah baik-baik. Itu cuma seperti biasa ya. Begini ke kanan ya, atas, ke kiri, ke atas ya, terus ke kiri, terus ke bawah sampai kuning. Lihat ini kuning ya, dilihat di titiknya jadi kuning dulu, artinya nempel ya. Ini kuning kan. Nah, klik. Nah, oke, klik kanan supaya hilang, klik kanan 2 kali. Nah, jadi sudah menjadi panah lagi. Nah, karena di gambar ini adalah tegak dan mendatar. Jadi kita pertama kali memperbaiki ini ya. Jadi ini dua ini kebetulan sudah tegak, sudah mendatar ya sama ini ya. Oke. Yang lainnya kita perbaiki dulu. Ini adalah tegak itu garis tegak ini ya. Kecil ini seperti tanda ke atas. Kemudian mendatar itu adalah yang ini. Jadi yang tegak kita cari, kita klik dulu di sini ya. Klik. Nah, kita carikan ini tegak, 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 sudah tegak semua benar. Oh, ini satu lagi tegak. Nah, klik kanan. Yang mendatar, kita klik mendatar. Kemudian ini mendatar, perbaiki aduh salah. Mendatar, maksudnya salah klik tadi sebelahnya. Mendatar. Ini lainnya sudah mendatar sudah. Oh, sudah, kita klik kanan. Jadi ini sudah jadi seperti bawah ini, cuma belum ada ukurannya. Ini sudah benar mendatar dan tegaknya. Nah, sekarang kita akan memberi ukuran. Pertama kali kita memberi ukuran 40 ini karena ini adalah garis, ngukurnya bisa langsung di garisnya kita klik. Klik jadi hijau, kemudian ini kan ke atas vertikal, berarti ini kita ambil garis vertikal, ukuran vertikal. Yeah. Fix the vertical distance ya. Artinya kita memberikan ukuran ke atas. Klik. Nah, kita tulis saja 40, enter ya. Oke, kita tarik ke sini, ini 40 sudah. Kemudian yang kedua, kita akan garis yang 5 ini. Jadi dari titik ini, oke, ya, ke titik yang ini, kan itu di antara dua garis ini ya, diwakili dengan titiknya. Kalau mengukur yang jarak antar garis, tidak bisa garisnya, harus titiknya ya. Titik, kemudian vertikal ya, ke atas ya. Vertikal ini, tulis 5, enter. Ini kita lihat, kita bawakan dikit lah biar kelihatan. Ini 5 ya. Yang 45 adalah dari titik ini ya. Jadi titik ini, oke, sampai ke bawah ini. Jadi titik ini. Oke, lihat, perhatikan hijau dan hijau ya. Vertikal, klik, tulis 45, enter. Nah, ini kita bawa ke sini aja. Nah, sudah ya, sudah jadi ini 40, ini 45, ini 5 sudah, tiga-tiganya sudah. Di sini juga enggak apa-apa nih. 5, 40, 45. Oke, sementara ukuran lainnya kita lihat di gambar ini sebenarnya, tapi gambar yang ini, gambar yang pandangan atas. Oke. Oh, ini masih ada. Ini ada 20 adalah tingginya ini ya, tingginya dari sini ke sini. Oke, 20 kita isikan dulu. Oke, 20 adalah tingginya dari titik ini ke titik ini. Karena garis bisa kita klik garisnya. Oke, vertikal 20, enter. Oke, jadi sudah 20 kita turunkan di sinilah biar kelihatan. Oke ya. Kemudian kita lihat bahwa sini, maaf tadi ada yang belum saya tulis. Oh, belum saya, mana tadi? Nah, ini. Jadi antara
titik ini dan atas ini kan satu garis ya. Ini satu garis. Berarti ini dan garis ini satu garis. Bagaimana? Jadi kita wakili dengan salah satu titik ini dan titik ini ya adalah tegak lurus ini. Apa bukan lurus apa? Vertikal. Kita klik vertikal. Nah, sudah satu garis ya. Udah. Kemudian apalagi sudah yang ini sudah kelihatan semua. Berarti kita cek yang dari ini. Nah, pertama kali kita lihat lingkaran dalamnya berapa sih? Oh, ini lingkaran dalamnya ya. Lingkaran paling dalam ini adalah 30. Ini, lingkaran ini ya. Berarti jari-jarinya berapa? 30 bagi 2, 15. Oke. Karena kita mau mutarnya ke ini, akan mutarnya nanti ke sini. Berarti jari-jarinya adalah dari titik jarak dari sini ke titik ini ya. Ini kan mewakili garis ini. Oke. Jadi kita ambil mendatar sebesar 15 enter. Nah, ini 15 ya. Kita tuliskan di sini aja biar kelihatan. Ini 15. Kemudian ini 20 terus oh iya. Garis ini, titik garis ini paling mudah kita tempelkan di horizontal ya. Jadi titik ini boleh ini atau boleh juga ini salah satu. Ini diikatkan, jadi kita klik titik ini dan kemudian kita klik di garis horizontal di sumbunya ini sampai jadi hijau. Nah, jadi hijau-hijau kemudian ini mengikat tuh dengan ini ya, yang seperti sayap. Ini adalah mengikat, klik. Nah, ini terikat sudah. Sehingga ini berada persis di garis sumbu horizontal. Supaya tidak lari-lari. Ini sudah 15 sudah. Kita lihat sekarang di ukurannya ya. Jadi itu 15. Kemudian yang kedua, ini yang kedua ini nih. Lingkaran yang kedua, tadi kan 15 ya. Lingkaran yang kedua besarnya adalah ini. Lingkaran dua ini. Yang terdalam yang kedua ini. Besarnya adalah 50. Oke. Lingkaran yang kedua kan ini ya. Berarti dari sini ke sini 50. Oke, 50 berarti dari jarinya 25. Kalau di sini sudah 15, berarti sini 10 ya. Oke, tinggal 10. Karena tadi dari titik ini ke garis ini jaraknya adalah 25. Sementara dari titik ini ke sini sudah 15. Jadi tinggal ngisi 10 di sini. Oke, kita beri horizontal 10 enter. Oke, kita letakkan di sini 10-nya. Nah, ini 10. Kemudian kita lihat lagi di gambarnya ini 10. Yang sekarang yang jari-jari yang ini ke sini berapa? Ini 10, 50, ini 75. Oke, 75 ya. Berarti dari garis ini ke titik ini 75. Kalau ini sudah 75 bagi 2 berapa? 75 bagi 2 itu 37,5. Atau kita langsung aja kita tulis lah ya. Jadi kita nulis sih. Jadi di sini 75 bagi 2 dikurangi dengan 25 ya. Kan ini 25 ya. Jadi garis panjangnya ini adalah 75 bagi 2, jari-jarinya kurangi dengan 25 itu jari-jari ke sini. Oke, kita isikan ya. Oke, kita tulis saja 75 dibagi 2 dikurangi 25 enter. Kita lihat hasilnya. Oke, benar ya, 12,5 ya. Ini 10 di atasnya dikit, 12,5. Tinggal 3 yang belum selesai ya. Jadi kita lihat yang bisa gerak-gerak mana ini sudah. Kan nah, ini ternyata garis ini belum diukur ya. Oke, kita cek berapa tebalnya. Jadi yang pinggir itu ya. Pinggir itu adalah dari ujung sini ke sini. Kita lihat mau pinggirnya tadi belum ya. Berapa sih yang paling luas jari-jarinya? Kita lihat jari-jarinya itu dari sini ke sini adalah berapa? Oh, di sini jari-jari bukan 125 ya. Oke, 125. Oke, kita isikan aja sekarang. Ini ya. Jadi dari ujung terluar sini ya
sampai ke titik sumbu ini mendatarnya 125. Kita tulis ya 125, enter. Oke, sudah. Mana 125 di sini ya biar kelihatan. Kurang 2. Jadi ini saya kira sekarang ini. Nah, kita mencari ini ya. Berapa sih ini? Kita lihat lagi di sini. 125. Nah, dari sini ke sini 100 ya. Perhatikan ya. Jari-jari sampai sini 100, saya main dalam, sampai luar 125. Berarti tebalnya tadi 25 ya. Oke. Jadi dari sini ke ini 100, ini 125. Jadi tebalnya ini kita klik hijau, diisikan 25. Oke. Kurang 1 ya yang belum. Coba kita cek yang masih bisa digeser apa ini. Nah ini ya belum ya. Perhatikan. Ini belum. Kita lihat di gambarnya. Oke. Di gambar itu antara titik ini. Oke. Saya besarkan ya. Antara titik pojok ini. Oke saya kecilkan dulu di sini ya. Biar kelihatan. Nih biar kelihatan ya. Antara titik pojok ini. Yaitu ini dengan titik pojok ini yaitu ini itu mendatar satu garis ya. Berarti titik ini dengan titik ini mendatar ya. Satu garis. Oke, sudah hijau. Berarti sudah benar semua. Tinggal kita close. Oke. Kita lihat hasilnya. Gambarnya begini ya. Sudah mirip belum dengan ini? Sama ya, sudah benar ya. Ini gambar ini dengan gambar ini sudah sama. Oke, kita lanjutkan. Karena kita mulai dari sketch ya, jadi kita belum bisa muter ya. Kita harus pindah ke part design. Part design mana? Part design ikinya. Oke. Kita lihat bahwa sketch kita di sini. Coba kita putar ya. Hanya untuk membuktikan bahwa kita tidak bisa memutar ya. Jadi mau kita putar. Kita klik coba ya. Nah, kita tidak bisa memutar karena kita belum membuat body. Kita baca ya, in order to part design you need an active body. Oke. Jadi pertama kali kita harus membuat body dulu ini. Jadi part design, create new body ini di atas ya. Klik. Oke, udah ada body di sini. Kita klik di luar dulu biar hilang. Nah ini ya. Biar tidak tersorot ya. Nah karena yang harus kita putar. Sekarang kita putar lagi, kita coba ya. Nanti jawabannya apa? Untuk mengetahui, untuk memberitahu. Nah, coba terputar apa enggak? Oke. Ya. Nah, kita enggak bisa mutar ternyata ya. Nih kita coba putar. Nih, enggak mau ya diputar ya. Kita oke coba. Nah, enggak mau kan? Ya. Enggak mau, kita cancel. Karena apa? Karena untuk mutar itu sketchnya harus menjadi anaknya body. Caranya gimana? Sketch itu kita klik, kita drag ke atas body, kita timpakan. Nah, sudah. Nah, sekarang dia sudah di dalamnya body. Ya. Kita coba putar sekarang. Oke. Nah, sudah muter ya. Tinggal oke. Nah, ini hasilnya. Oke, sudah mutar sekarang. Kita lihat. Nah, itu. Jadi kita sudah sampai pada tahap pertama membuat dasar dari cakra kita ya, berupa lingkaran tapi belum ada lubang-lubangnya. Oke, kita lihat yang contohnya. Jadi nanti lingkarannya sudah selesai, kita butuh nambah lubang-lubang ini dan gerigi ini ya. Ada 2 yang belum kita tambahkan, oke? Oh, sama ini nambah apa? Alur untuk pasak. Oke, kita kecilkan dulu. Jadi bagaimanakah kita mau membuat, bentar ini malah bagaimana cara kita membuat lubang-lubang ini ya? Ya, lubang ini. Karena lubang ini terletak di, sebentar saya kecilkan dulu biar kelihatan ya. Ini saya kecilkan dulu. Nah, lubang ini terletak di permukaan yang dalam ya, ini ya. Yang ini, kan yang dalam ya. Maksudnya terletak di permukaan yang di dalam ini. Oke, lubangnya. Maka pertama kali yang kita lakukan adalah kita membuat lubang di permukaan dalam ini ya. Caranya adalah kita klik permukaan dalam itu sampai hijau, ya sudah hijau ya.
Kemudian kita create sketch ya, part design, create sketch. Nah, oke. Jadi sekarang ada sketch. Jangan apa namanya? Jangan salah ya. Sketch ini, oke. Ini berada di permukaan ini ya. Makanya kalau bentar kita lihat, perhatikan itu garis hijaunya. Kita besarkan dikit ya. Ketika melewati permukaannya lebih tinggi dia tidak kelihatan ya. Ini kan hijau ya. Nah, di sini dia ketutupan karena dia di dalamnya. Karena dia berada di permukaan ini yang lebih dalam dari ini. Oke, kita juga di sini. Nah, ini ya. Ketika melewati diameter yang kedua ini dia juga berada di bawahnya ya. Karena dia nempelnya di permukaan yang sini. Oke, kita lihat contohnya berapa ukurannya ya. Perhatikan ukurannya, saya besarkan dulu. Ini kelihatan ya. Diameternya 45. Oke, kita buat dulu lingkarannya dengan diameter 45. Kita buat lingkaran tuh ini. Oke, klik. Kemudian kita klik di sembarang tempat aja di sini ya, paling enak ya. Klik, terputar itu. Ya, gimana aja enggak masalah ya. Oke. Ini buat lingkaran ya. Kemudian ini masih bisa kita jalan-jalankan ya. Nah, gini-gini ya. Oke. Nah, lingkaran ini perlu kita beri ukuran sebesar ini garis apa namanya jari-jari di sini. Oke, kita klik. Kita tulis saja 45 dibagi 2. Oke, kan jari-jari ya, tadi kan diameter. Oke, 22,5 keluar udah. Oke. Setelah yang kedua ini kita kan menentukan di mana tempatnya ya. Masa lingkaran ini di mana-mana kan tidak jelas ya. Sekarang kita lihat di apa dia dari titik tengah berapa jauhnya. Perhatikan di sini ada. Nah, ini ya, di sini ada ukurannya ini. 68. Jadi titik tengah lingkaran ke titik tengah puli kita apa namanya cakar kita adalah 68 jari-jarinya. Oke, kita tulis di sini. Jadi jarak dari titik ini oke ya ke sini oke. Kita buat jaraknya menggunakan ini bisa ya, menggunakan jarak ini, jarak itu ini. Oke, kita gunakan jarak. Kalau yang tadi horizontal vertikal, kalau ini jarak kemana saja ya. Oke, kita gunakan jarak sebesar 68. Oke, 68. Ini bisa kita putar-putar ya. Nah, 68 selalu ya. Oke. Tapi kan kemudian ini belum jelas ya, letaknya sebelah mana. Jadi harus kita ikatkan pada salah satu tempat. Oke. Jadi lingkaran ini kita ikatkan ke sumbu ini ya, supaya nempel di sini. Kita klik titik ini, kemudian kita klik sumbu ini, diikat dengan ini ya. Ini ikatan. Klik. Nah, sudah hijau, sudah benar ya. Karena kita sudah mengikat di tempat yang benar. Oke. Ya. Kalau sudah kita close. Nah, kita lihat di sini sudah ada lingkarannya ya. Membuat lubang adalah menggunakan fasilitas pocket ini. Ini yang seperti apa namanya itu? Seperti tempat ada kayak kotak yang warnanya biru, dalamnya merah ya. Itu create pocket ya. Kita klik, kita lihat, oh sudah berlubang ya, ya sudah berarti oke. Oke, kita berhasil membuat satu lubang. Tapi kan lubangnya bukan cuma satu ya. Nah, kita lihat di sini lubangnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Harusnya lubangnya ada 6, oke. Berarti kita klik di lingkaran ini lubang. Ya, lihat ya kan hijau, nanti kalau kita klik ini kuning, jadi kuning, kita klik jadi hijau, oke. Kita gunakan fasilitas array polar ya. Jadi ini. Jadi polar pattern ya, pola melingkar. Oke, kita klik di sini. Ini namanya dilihat. Nah, oke, di sini tertulis 2 sehingga dampaknya 2. Kita ganti angka 2 ini dengan angka 6. Kita 6. Tunggu sebentar. Nah, dia sudah jadi 6 berarti oke. Oke, sudah selesai yang ini. Tahapan melubangi sudah selesai. Sekarang kita lanjutkan dengan tahap berikutnya. Tahap berikutnya adalah kita lihat gambarnya dulu. Jadi tadi lubang sudah, sekarang tinggal membuat gerigi ini
dan membuat apa namanya itu alur untuk pasak. Oke, untuk gerigi ini di sini nih. Oke, saya dirikan ya, karena ini tadi saya rebahkan. Bentar, saya rotate berkali-kali. 1, 2, 3. Nah, udah tinggi ya, udah berdiri sekarang. Perhatikan di sini kita akan buat gigi dengan lebar ini adalah 25. Oke. Kemudian kita hitung jumlahnya dulu giginya ya, karena kita akan membuat array polar lagi seperti tadi ya. Saya hitung ya, coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke. Berarti sudut antara satu gigi dan lainnya 360 derajat per 15. Oke, kita buat dulu ya. Jadi pertama kali, karena yang tadi kita lihat sebentar, ulangi ya. Ini kan dibuat, yang sebelah sini ya. Ini dibuat di permukaan ini, ya. Ini dibuat di permukaan ini. Oke, kita lihat. Jadi kita klik di sini, bentar saya iringkan biar kelihatan. Kalau miring begini kan lebih kelihatan. Nah, jadi kita klik di pinggir ini. Kita lihat itu sudah hijau ya. Jadi nanti kita akan membuat pocket di lingkaran ini ya. Oke, kita lihat lagi. Klik. Nah, sekarang ya. Sudah begini, sekarang kita create sketch ya. Jadi kalau kita klik di satu permukaan, kemudian create sketch, artinya apa? Kita akan membuat sketch terletak di permukaan yang sedang kita klik. Ya, oke. Jadi part design create sketch. Nah, ya, oke. Jadi sketch ini sekarang kelihatan semua ya. Ini yang biru tidak ada yang masuk ya. Karena apa? Dia terletak di atas sini. Kalau di sini dia ngambang ya. Kalau kita lihat dari samping bisa dilihat sebenarnya. Oke, kita lihat ya. Oke, kita perhatikan sketchnya. Nah, itu lihat. Kelihatan ya bahwa sketch itu nempel di permukaan. Kelihatan bahwa sketch itu nempel di permukaan itu ya. Nah, itu. Karena kita tempelkan tadi. Nah, karena sekarang posisinya sudah nggak karuan begini, kita tutup dulu ya, kita close. Close dulu, kemudian kita double klik lagi supaya kita dapat posisi yang semula. Sekarang kita akan membuat garis bantu sebesar, bentar kita cek lagi, lupa tadi jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi kita akan membuat garis bantu. Cara membuat garis bantu adalah dengan cara ini sebelah untuk membuat garis dan sebagainya, ini bisa dijadikan garis bantu dan tidak. Jadi kalau kita klik ini, coba di bawah ini namanya toggle ya. Kalau diklik ini jadi biru, ya ini kelihatan. Kalau diklik ini jadi putih. Kalau sekarang putih ini kita lihat, misalnya kita membuat garis ya. Nih, oke, ya. Kemudian kalau kita ubah jadi biru, lihat, kita membuat garis. Nah, garisnya biru ya. Oke, jadi kita hapus dulu dua-duanya. Sekarang dalam posisi di pinggir itu biru, sehingga kalau kita membuat garis akan jadi garis biru. Berarti itu garis bantu. Kita akan membuat garis dari titik pusat lingkaran. Awas, jadikan kuning dulu titiknya. Nah, ini kuning, kemudian kita tarik. 1, kita membuat 2. Nah, supaya ujungnya ini enak, kita akan meletakkan ujungnya ini di lingkaran ini ya. Tapi lingkaran ini tidak bisa kita klik. Bagaimana cara supaya bisa kita klik? Di sini ada ikon mirip dengan kompresor penambal, tukang tambal ban itu ya, untuk memegang ban yang sedang ditempel. Kita klik ini, kemudian kita carikan, nah ini kita carikan pinggirnya sampai kuning, kemudian kita klik kanan dulu. Sekarang ini sudah bisa kita klik ya. Di ujungnya supaya tidak ngambang kemana-mana, kita ikatkan ke sini ya. Jadi kita klik di sini, kemudian kita klik di garisnya ini. Salah, ulang lagi. Kita
klik di sini dan kita klik di garisnya. Sudah sama-sama hijau, kemudian kita ikat biasa dengan ini mengikatnya. Oke, satunya juga ini sekarang sudah tidak bisa diperpanjang perpendek ya karena udah nempel di sini. Kalau ini masih bisa ini. Nah, panjang pendek. Tapi kalau ini udah terikat hanya bisa diputar saja. Ini. Di sini juga sudah terikat. Yang satunya juga kita ikat, kita klik jadi hijau, klik hijau, kemudian kita ikat dengan fix a point. Sudah, kita sudah dapat dua ini. Sekarang mau kita buat sudutnya adalah dari sini ke titik ini kita buat sudutnya. Sudut adalah ini, yang seperti A yang rebah ini. Klik, kita isikan 360 dibagi 15. Keluar 24, benar. Ya, sekarang kita sudah dapat garis bantu. Kemudian kita akan membuat, kita perhatikan dulu gambarnya. Perhatikan ini. Nah, kita akan membuat, ini kan berupa busur juga di bawah ya. Cek berapa sih diameternya sampai ke busur. Nah, ini di bawah ini ada 109,47 ini. Dari tengah ke dasar dari lekukan. Oke, dari kita buat busurnya ini pakai busur beneran, jangan biru, jadi kita ubah dulu menjadi putih. Oke. Ini dari titik tengah sudah kuning, nah, kemudian kita buat dari sini ke sini. Oke. Jadi agak ngawur gini, yang penting sekarang kita ukur sudutnya. Kita klik, kemudian kita beri radius 109,41 ya. 41, sorry, 41 bukan 2. Kita enter atau oke. Nah, kita sudah dapat sudutnya ini, ya Pak, radiusnya. Sekarang kita akan membuat garis, ya, garis pinggirnya dari lekukan ini kita lihat. Jadi sudah membuat itu. Sekarang kita akan membuat garis 1, 2. Ini 2 ini. Jadi kita buat garis saja dari titik sudut ini, dari titik ujungnya ini sampai kuning. Oke, sampai kemudian kita sampai kuning juga. Nah, kuning. Ya, satunya lagi kuning sampai ini kuning. Kemudian perhatikan bahwa karena ini sejajar dengan garis ya. Jadi ini nanti tidak tegak lurus jari-jari, tidak sejajar jari-jari, tapi sejaran garis ini ya. Kita buat sejajar antara titik ini, garis ini dan garis ini sejajar. Ini ada ikan sejajar, grid paralel. Klik, terus yang ini sejajar dengan yang ini. Nah, ini sudah. Jadi kalau kita geser, kita akan melihat bahwa ini akan geser ya. Nah ini. Nah sekarang kelihatan sekali kalau ini menceng ya, karena ini sejajar dengan ini. Jadi ini bukan jari-jari ini ya, arahnya ya, tapi sejajar dengan garis 360 derajat dibagi 15. Kita sudah membuat in 1, 2. Sekarang kita membuat busur yang atasnya ya, untuk nutup ini ya. Kita buat saja busur dengan titik pusat di ini. Oh, sorry, itu belum, kita ulangi lagi, belum kuning tadi. Dengan titik pusat di, nah sudah kuning. Kemudian dari titik sudut mana? Nah ini kuning ke titik ini. Nah ini kuning juga. Kita sudah dapat tempat ini, kita sudah dapat lubangnya, tapi kurang nice ya, karena harus ada filletnya. Oke, sekarang kita buat filletnya. Filletnya itu ada di ini. Ini adalah ikon fillet. Kita klik create fillet, kemudian ini dan ini dibuat fillet. Ini dan ini juga dibuat fillet. Sekarang sekalian kita isi sudutnya, jari-jarinya. Maaf, ini bukan sudut. Jadi klik hijau lagi, jari-jarinya 5 ya. 5. Satunya juga 5. Kita enter. Jadi kita sudah dapatkan garis ini. Sekarang kita lihat lagi di gambarnya. Ini adalah ukurannya 25. Berarti dari
garis putih ini ke garis bantu adalah 25/2. Jadi ini 12, ini 12 setengah ya. Jadi kita klik di titik ini, kemudian kita klik di garis ini, kemudian kita gunakan jarak yang ini jarak bebas ya. Jadi yang bisa bukan horizontal, bukan vertikal. Ini jarak kemana saja bisa. Kita klik, kemudian kita isikan 12,5. Enter. Yang satunya juga dari titik ini ke garis ini jaraknya adalah 12,5. Enter. Oke. Sekarang kita tinggal membuat fillet yang atas. Kita perhatikan di gambarnya, filletnya berarah ke luar ya, bukan ke dalam. Sehingga kita harus membuat garis bantu. Oke, garis bantunya itu berupa busur juga ya, busur dari sini ke sini. Oke, kita buat busur. Sesudah kita ubah jadi biru dulu dengan klik ini. Klik, udah biru. Kita buat busurnya. Kita mulai dari titik 0 juga. Sampai kuning dulu. Mana kuningnya? Nah, ini kuning. Kemudian dari titik ini, titik sudut ini kuning juga. Sampai ke titik ini. Nih, kuning ya. Nah, yang kedua kita buat lagi dari titik ini kuning, oke. Terus mulai dari kita besarkan biar kelihatan. Mulai dari ini kuning ya, sampai ke ini kuning. Udah, berarti kita sudah punya garis bantu, tinggal membuat fillet yang luar. Oke, kita buat filletnya. Kita klik fillet ikon ini, kemudian klik di sini dan klik di sini. Oke, kita fillet ini ketemu. Satunya lagi, klik di sini dan klik di sini. Oke, fillet yang kedua. Sekarang sekalian dibuat radiusnya 5. Enter. Satunya juga radiusnya 5. Kita enter. Oke, kita perhatikan bahwa ini masih bisa jalan-jalan ya. Masih bisa yang ini ya. Artinya ini lihat kan masih bisa jalan-jalan. Oh, bukan. Yang ini belum kita sambungkan ya. Jadi ini putus. Ini harusnya kita sambung ya. Ini dengan ini kita sambungkan dengan koinsiden. Oke. Kemudian yang sini juga. Ini dengan satunya kita sambungkan koinsiden. Mana atas sini. Oke. Tinggal satu. Kenapa masih ada under constraint? Karena ini masih bisa berjalan-jalan. Nah, ini ya. Bagaimana supaya supaya berhenti, supaya full constrained, supaya hijau? Ya, ini salah satunya titik ini. Oke, kita ikatkan aja ke sini. Garis vertikal. Jadi kita klik di titiknya, ke garisnya. Kemudian kita klik ikon pengikatan. Kita lihat udah hijau. Maka bisa kita close. Oke, kita sudah dapat. Ini kita perbesar. Nah, ini adalah sket kita yang untuk kita jadikan pocket ya. Pocket untuk melubangi. Oke, sekarang kita klik pocket di sini. Langsung aja create pocket. Nah, dia akan masuk tapi kurang. Supaya masuknya tuh kita yakini bahwa dia tembus, kita tulis, kita pilih through all. Nah, itu pasti tembus. Oke. Nah, sekarang sudah selesai yang ini, tinggal langkah terakhir yaitu kita kecilkan dulu ya biar kelihatan ya. Ya, kecilkan dulu. Nih. Jadi kita butuh membuat 15 seperti ini. Jadi kita klik di pinggirnya ini sampai nanti jadi hijau. Nah, ini kelihatan hijau sudah. Kemudian kita cari yang polar pattern. Nah, ini ya, kita klik. Kita lihat di sini ada 2 ya. Isinya maka terbentuk 2. Karena tadi kita butuhnya 15, maka kita ganti dengan 15. Oke, kita tunggu karena membutuhkan waktu untuk membuat. Tunggu sebentar.
Nah, oke, sudah dapat 15, berarti oke. Kita tunggu sebentar, butuh waktu juga untuk recompute ya, untuk menghitung ulang, karena ini banyak yang dikerjakan. Nah, ini. Sekarang sudah jadi punya kita, ya, sudah selesai ya. Oke, berarti itulah langkah-langkah untuk membuat cakra atau roda gigi yang biasa digunakan untuk timing belt seperti ini. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.